Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Novita Anggraini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekonometrika. Di antaranya yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini untuk memenuhi tugas harian MK Ekonometrika. Baik, sebelum kita mengenal jenis-jenis dari validitas, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu validitas. Validitas adalah menyangkut apa yang diukur tes dan seberapa baik tes itu bisa mengukur. Jadi, validitas tes memberitahu kita tentang apa yang kita bisa simpulkan dari skor-skor. Di dalam buku Encyclopedia of Educational yang ditulis oleh Serbia B. Andreasen dan kawan-kawannya disebutkan bahwa sebuah tes dapat dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua adalah jenis-jenis validitas. Jenis-jenis validitas ini terdapat dua jenis, yang pertama validitas logis dan yang kedua validitas empiris, di mana setiap validitas ini memiliki poin-poin validitas masing-masing. Yang pertama adalah validitas logis, di antaranya ada validitas isi, validitas kontrak, dan validitas empiris, di antaranya adalah validitas ada sekarang dan validitas prediktif. Yang pertama adalah validitas logis. Apa itu validitas logis? Istilah validitas logis mengandung kata logis, berasal dari kata logika, yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen, evaluasi menunjukkan bahwa kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dapat dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Kemudian dalam validitas logis ini ada dua macam yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas kontrak. Validitas isi bagi sebuah instrumen menunjukkan suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi. Kemudian validitas kontrak sebuah instrumen menunjukkan suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan konstruk aspek-aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Penjelasan lebih jauh tentang jenis validitas logis ini akan diberikan berturut-turut dalam membahas jenis-jenis validitas instrumen nanti. Kemudian yang kedua adalah validitas empiris. Apa itu validitas empiris? Dalam istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dalam pengalamannya. Sebuah contoh sehari-hari, seorang sahabat diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Contoh lain, seseorang dapat dikatakan kreatif apabila dari pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut sudah banyak menghasilkan ide-ide baru yang diakui berbeda dari hal-hal yang sudah ada. Dari penjelasan dan contoh-contoh tersebut diketahui bahwa validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman. Nah, kemudian yang kedua adalah validitas empiris. Apa itu validitas empiris? Dalam istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dalam pengalamannya. Sebuah contoh sehari-hari, seorang sahabat diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Contoh lain, seseorang dapat dikatakan kreatif apabila dari pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut sudah banyak menghasilkan ide-ide baru yang diakui berbeda dari hal-hal yang sudah ada. Dari penjelasan dan contoh-contoh tersebut diketahui bahwa validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman.
baik kita akan membahas lebih detail dari validitas yang lain secara tersusun. Yang pertama adalah validitas isi. Apa itu validitas isi? Validitas isi adalah sebuah tes itu dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas isi sering juga disebut validitas kurikuler. Validitas isi dapat diusahakan tercapainya sejak saat penyusunan dengan cara memperinci materi kurikulum atau materi buku pelajaran. Bagaimana cara memperinci materi untuk kepentingan diperolehnya? Validitas ini sebuah tes akan dibicarakan secara lebih mendalam pada waktu menjelaskan cara penyusunan tes. Yang kedua adalah validitas konstruksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir, seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Sebagai contohnya, jika dirumuskan tujuan instruksional khusus, seorang siswa dapat membandingkan antara efek biologis dan efek ekologis. Maka butir soal pada tes merupakan pemerintah agar membedakan antara dua efek tersebut. Seperti halnya validitas isi, validitas konstruksi juga dapat diketahui dengan cara memperinci dan memasangkan setiap soal dengan setiap aspek dalam TIK. Pengerjaannya dilakukan berdasarkan logika, bukan pengalaman. Dalam pembicaraan mengenai penyusunan tes, hal ini akan disinggung lagi. Selanjutnya, yang ketiga adalah validitas ada sekarang. Validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dapat dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini, hasil dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada atau ada sekarang. Dalam membandingkan hasil sebuah tes, maka diperlukan suatu kriterium atau alat banding. Maka hasil tes merupakan sesuatu yang dibandingkan. Untuk jelasnya, di bawah ini dikemukakan sebuah contoh. Misal, seorang guru ingin mengetahui apakah tes sumatif yang disusun sudah valid atau belum. Untuk itu, perlu sebuah kriterium masa lalu yang sekarang datanya dimiliki. Misalnya, nilai ulangan harian atau. Selanjutnya, yang ketiga adalah validitas ada sekarang. Dan yang terakhir adalah validitas prediksi. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan dating jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya, tes masuk perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Calon yang tersaing berdasarkan hasil tes diharapkan mencerminkan tinggi rendahnya kemampuan mengikuti kuliah. Jika nilai tesnya tinggi, tentu menjamin keberhasilannya kelak. Sebaliknya, seorang dikatakan tidak lulus tes karena memiliki nilai tes yang rendah, jadi diperkirakan akan tidak mampu mengikuti perkuliahan yang akan datang. Sebagai alat pembanding validitas prediksi adalah nilai-nilai yang diperoleh setelah peserta tes mengikuti pelajaran di perguruan tinggi.
Jika ternyata siapa yang memiliki nilai tes lebih tinggi gagal dalam ujian semester dibandingkan dengan yang dahulu nilai tesnya lebih rendah, maka tes masuk yang dimaksud tidak memiliki validitas prediksi. Dan yang di sini saya sedikit memberikan contoh bagaimana langkah-langkah dalam pengujian validitas. Yang pertama, buatlah skor total masing-masing variabel seperti pada tabel di sini. Kemudian, data yang sudah kita buat tadi, data yang sudah kita masukkan, langkah selanjutnya adalah mengklik Analyze, Correlate, Bivariate. Maka akan muncul seperti gambar di atas ini. Langkah selanjutnya adalah masukkan seluruh item variabel X ke variabel B seperti contoh pada gambar ini. Kemudian tabel rangkuman hasil uji validitas dari variabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dari data di atas, dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05. Artinya bahwa item-item tersebut di atas valid. Nah, ini adalah rumus dari korelasi produk moment. Yang bisa dilihat rumusnya pada gambar ini. Keterangannya adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, jumlah perkataan antara variabel X dan variabel Y, jumlah dari kuadrat nilai X, jumlah dari kuadrat. Nah, ini adalah kemudian adalah uji reliabilitas. Yang sebelumnya tadi kita sudah membahas uji validitas dan yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Gojali menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari pebuah atau konstruk. Sebuah kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Rumusnya sebagai berikut bisa dilihat pada tabel di sini, yaitu keterangannya mengenai reliabilitas yang dicari, jumlah item pertanyaan yang diuji, jumlah varian skor tiap-tiap item, dan varians total. Nah, jika nilai alfa lebih besar dari 0,75 artinya reliabilitas mencukupi. Sementara jika alfa lebih besar dari 0,80 ini mensugestikan seluruh item
reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau ada pula yang memaknakannya sebagai berikut. Jika alfa lebih besar dari 0,90, maka reliabilitas sempurna. Jika alfa antara 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitas tinggi. Jika alfa 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitas moderat. Jika alfa kurang dari 0,50, maka reliabilitas rendah. Jika alfa rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel. Kemudian sebagai contohnya, langkah-langkah pengujian reliabilitas dengan SPSS. Yang pertama, kita bisa mengklik Analyze, kemudian Scale, dan Reliability Analysis, seperti pada gambar di bawah ini. Langkah selanjutnya, masukkan seluruh item variabel X ke item. Nah, setiap langkah saya sertakan gambar agar dapat dipahami. Langkah terakhir adalah dengan memastikan pada model terpilih alpha, kemudian klik OK, maka akan muncul seperti pada gambar. Jadi dapat disimpulkan nilai Cronbridge alpha sebesar 0,981 yang menunjukkan bahwa ke-11 pernyataan cukup reliabel. Baik, mungkin cukup pembahasan kali ini mengenai tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.